saat berbicara dalam hati, gunakan bahasa Inggris, jangan bahasa Indonesia. Atau misal kamu lihat angka, coba menggunakan bahasa Inggris instead of kamu ngomong pakai bahasa Indonesia. Kemudian kayak saya suka nyetir nih, suka sok-sok jadi penyiar radio kayak dia gitu kan, dia Umay. Gitu saya pakai bahasa Inggris gitu. Jadi kayak today the weather is fine and gitu kan, sok-sok menceritakan apa yang ada di sekitar saya. Jadi bicara sendiri dalam bahasa Inggris, bicara dalam hati pakai bahasa Inggris, act like sok-sok berbahasa Inggris gitu kan. Jadi ngomong sendiri itu sangat efektif. Speaker semua, kembali lagi di video belajar bersama Diah Adhikara Speaking Class, dan masih bersama saya Diah Adhikara. Dan episode kali ini kita akan belajar dari seorang dosen yang mengajar di kelas internasional. Jadi dosen ini mengajar ilmu komunikasi tapi menggunakan bahasa Inggris. Di video belajar bersama ini kita ingin tahu nih sebenarnya bagaimana ya kalau seandainya kita harus public speaking dengan menggunakan bahasa Inggris. Latihan apa nih yang harus kita lakukan, dan juga bagaimana caranya supaya kita bisa berbicara bahasa Inggris dengan baik dan benar, mudah dipahami, dan memiliki kemampuan public speaking yang baik. Nah, tamu kita, sahabat dari Diah Adhikara ini adalah seorang dosen dari salah satu universitas negeri ternama di Semarang, Universitas Diponegoro, dan merupakan dosen ilmu komunikasi bernama Amida Yusrina. Kita akan langsung tanya-tanya lebih lanjut karena Amida ini luar biasa sekali pengalamannya. Salah satunya adalah pernah menjadi guru bahasa Inggris di Korea Selatan dan juga menjadi dosen di berbagai kampus yang ada di Semarang. Langsung aja kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut dengan Miss Amida. Oke, halo Miss Amida, apa kabarnya nih? Halo Mbak Dia, baik sekali kabarnya. Gimana Mbak Dia? Panggilnya apa nih Mbak Dia? Dia apa nih? Mbak Dia aja. Oh Mbak Dia ya. Halo Mbak Dia, sehat? Gimana Mbak Dia? Alhamdulillah sehat, Jogja panas lumayan ya. Tapi nih ya 11-12 sama Semarang. Iya benar, tapi ini mudah-mudahan teman-teman di luar sana masih tetap semangat ya buat belajar meskipun online, semua mudah-mudahan nggak bosen. Nah, untuk kali ini seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal, kok kita akan kedatangan seorang tamu spesial yang juga menjadi salah satu dosen di International Undergraduate Program di Departemen Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro. Dan Miss Amida ini juga mengajar beberapa mata kuliah seperti public speaking dan termasuk diantaranya menjadi personal branding training, English conversation and presentation mentor. Tuh kan luar biasa banget. Nah, Miss Amida, di video kali ini kita mau belajar bersama dari Miss Amida tentang bagaimana sih belajar public speaking dalam bahasa Inggris. Terlebih Miss Amida ini kan mengajar mata kuliah atau program studi non bahasa Inggris dengan bahasa Inggris kan ya. Itu kayak gimana tuh? Iya. Pengalaman sebenarnya waktu saya mengajar di tempat baru ini di Undip baru sekitar hampir 2 tahun ya, 1,5 tahun inilah kalau nggak kepotong WFH gitu kan. Dan saya mengajar di kelas IUP itu sudah 3 semester. Pertama kali saya mengalami ini kayak public speaking dengan menggunakan bahasa Inggris, tentu agak kaget ya, walaupun sebenarnya ini kesukaan saya juga sih. Saya sangat senang berbahasa Inggris dan sebenarnya ini adalah sebuah kesempatan yang lama saya inginkan bisa mengajar menggunakan bahasa Inggris. Tapi tentu ada banyak kendala-kendala di situ. Awalnya nervous, kemudian harus menyiapkan banyak bahan ajar menggunakan bahasa Inggris. Tapi seiring berjalannya waktu, saya mulai merasakan enjoy, menikmati, dan seperti sudah nggak ada halangan, sepertinya bahasa sendiri aja gitu. Jadi kayak practice makes perfect gitu ya, karena awal-awal pasti gugup gitu ya. Iya, betul. Awal-awal kayak bingung, pengantarnya pakai ini, menggunakan istilahnya kan pasti berbeda ya. Kayak dengan menggunakan, saat kita berbicara dengan bahasa sehari-hari, dengan saat kita mengajarkan istilah-istilah komunikasi, istilah-istilah dalam pemasaran menggunakan bahasa Inggris, tentu kita butuh extra work untuk mencari itu kan nggak familiar dengan saya, jadi saya harus extra time untuk googling dulu ini istilah pemasaran yang ini dalam bahasa Inggris apa sih, nggak asal translate aja kan, seperti itu gitu. Jadi kan kalau misalnya di dalam pengajaran bahasa Inggris
pengajaran mata kuliah non bahasa Inggris dengan bahasa Inggris kan kayak ada English for Science, English for Math, English for Physics. Nah itu gimana proses untuk mencari istilah-istilah yang kalau di bahasa Indonesia jadi gampang nih, tapi di bahasa Inggris kita itu bukan kata-kata yang biasa kita pakai. Prosesnya ya, tentu Google Translate adalah sahabat kita semua umat manusia. Jadi menurut saya sih, kalau saya terbiasa selalu membuka Google Translate di saat bekerja gitu, apapun itu, saya sering ada Google Translate. Jadi saat saya biasakan menggunakan bahasa Indonesia dulu, saya dalam menyusun PPT gitu kan, kemudian baru saya pindah menggunakan bahasa Inggris dengan bantuan Google Translate. Tapi kadang-kadang Google Translate suka ngaco juga tuh ya kan bahasanya. Jadi akhirnya saya membuka bukunya. Jadi gunakan buku-buku dasarnya adalah bahasa Inggris, buku-buku bahasa Inggris, jangan buku bahasa Indonesia. Kalau buku bahasa Indonesia pasti kita harus kerja 2 kali, tapi kalau kita menggunakan buku yang sudah pengantar bahasa Inggris, otomatis ya istilah itu sudah ada tertulis di situ. Tapi jika terpaksanya masih menggunakan buku bahasa Indonesia, tentu Google menjadi sahabat terbaik saat itu. Menurut saya sih gitu. Oke, nah kalau untuk yang masih baru nih, misal nih, speakers dari Dia Hadikara Speaking Class ini mau belajar nih, Mbak Dia, aku udah bisa nih public speaking dalam bahasa Indonesia, mau meningkatkan diri. Tapi konteksnya bukan mengajar ya, misalnya. Jadi mungkin dia mahasiswa atau apa gitu ya, yang ingin mencoba untuk public speaking dalam bahasa Inggris. Kalau misalnya dulu pasti sudah sering ya, karena sempat juga ikut berbagai macam program internasional di berbagai macam negara di luar sana. Ada Korea Selatan, di London, dan lain sebagainya. Nah itu kan pasti salah satunya butuh kemampuan public speaking dalam bahasa Inggris. Nah misalnya buat teman-teman mahasiswa atau pelajar, gimana nih Miss Amida persiapannya? Atau latihan? Saya orang yang selalu mengutamakan preparation gitu. Jadi saya orang nggak bisa saya langsung maju gitu, nggak bisa. Saya harus preparation sebelumnya. Saya ingat pertama kali saya harus presentasi conference. Waktu itu saya ambil conference pertama saya di Korea Selatan menggunakan bahasa Inggris tentu. Yang saya lakukan tentu menghafal gitu. Bagi saya yang paling penting adalah opening dan closing. Kemudian transisi di antara segmen. Bagi saya itu adalah yang paling penting. Karenanya saya seperti harus menghafalkan. Untuk opening kira-kira bagaimana. Saya nggak bisa tiba-tiba opening gitu. Halo, nama saya Amida, my name is Amida, bla bla bla. Saya nggak bisa gitu. Yang rapi, yang bagus, yang bisa engaging penonton tentu adalah public speaking atau teks yang sudah kita rapikan, kita atur, itu akan lebih mudah meng-engage. Makanya preparation itu penting. Jadi saya akan buat dulu openingnya, kemudian transisi antar segmen saya siapkan. Antar segmen itu maksudnya dari opening, kemudian ke topik pertama, topik kedua itu akan saya buat transisi. Kayak okay, that's all. That's for the first. That's for my opening. Then now we go to the second, to the second segment or something gitu kan. Kita bisa jelaskan dengan cara seperti itu. Kemudian sama closing-nya. Nah, setelah saya membuat itu, saya ketik gitu, kemudian saya hafalkan dulu gitu. Jadi conference pertama saya menghafalkan untuk opening, segmen, dan closing. Bahkan isiannya juga saya baca dulu PPT-nya, kemudian saya latih, saya baca, saya jelaskan, saya latih berkali-kali. Dan latihan itu tidak sekali atau sehari sebelum, tapi mungkin 2 minggu sebelumnya. Makanya kadang saya sedikit sedih ya Mbak Diah, karena kadang-kadang ada teman-teman yang selalu bilang, saya pengen bisa bahasa Inggris, saya pengen bisa bahasa Inggris. Gimana sih caranya bisa kayak kamu konferensi conference paper di luar negeri berkali-kali, terus menggunakan bahasa Inggris, seperti apa? Ya tidak semudah kamu cuma kepengen, menurut saya gitu. Kalau kamu serius, iya banyak yang begitu, pengen. Saya ajarin, tapi dia malas, kan saya bosen kalau gitu ya. Jadi saya ingin tekankan, kalau ingin sesuatu yang bagus, persiapan itu penting gitu. Jadi saya tidak mengatakan saya sudah bagus, sih bahasa Inggris saya juga bocor banget gitu, masih banyak grammatical error gitu. Hanya saya usahakan dengan melakukan preparation tadi, membuat teksnya dulu, saya hafalkan benar-benar sampai saya hafal. Mungkin kalau ada yang bertanya menghafalnya bagaimana? Saya hafalan itu bisa sambil nyetir, bisa sambil mandi, bisa ke kamar mandi lagi pup juga saya ngapalin. Pokoknya sekosong-kosongnya saya gitu, saya pasti kayak istilahnya bahasa Jawa dermimil gitu ya. Saya akan dermimil.
ngomong sendiri. Iya, itu kebiasaan saya dari kecil sih. Kalau belajar selalu kayak begitu gitu. Jadi saya mengisi waktu luang saya dengan menghafalkan itu semua. Jadi saat saya nanti maju ke depan, itu udah kayak air gitu. Saya udah nggak mikir lagi. Nah, Betul, betul. ini yang ingin saya tekankan bahwa hal-hal yang baik itu dicapai dengan persiapan, bukan cuma kepengen tapi menyerah gitu. Tapi kepengen, siapkan, wujudkan gitu kalau menurut saya Mbak Dia. Oke, good point nih. Kalau hal-hal baik harus dipersiapkan, jangan cuma kepengen tapi Betul. diwujudkan. Nah, mungkin kalau tadi memperhatikan ya speaker semua bahwa kenapa sih opening ini menjadi penting harus dihafal, karena ketika kita nanti pas presentasi lingkungannya beda, tekanannya banyak orang luar negeri, itu biasanya pressure-nya lebih, kita suka ngeblank. Makanya harus benar-benar hafal di luar kepala, jadi ngeblank-ngeblanknya itu kayak ngomongnya tuh nggak mikir gitu. Bagaimana mulut kita itu bisa ngomong nggak mikir. Jadi makanya opening itu menjadi penting. Aku juga kayak gitu, Mi. Jadi kalau misalnya lingkungan baru, kayak misalnya pas nge-MC, dalamnya pejabat-pejabat, opening itu penting. Buntutnya itu nanti dulu, yang penting suasananya udah terbangun. Nah, ini Bangun menarik, dulu. ya menarik banget, karena ternyata persiapan yang harus dilakukan Miss Amida ini panjang sekali ya, teman-teman semua. Jadi benar-benar harus menghabiskan waktu untuk latihan. Nah, kemarin aku jadi juga lagi belajar tentang public speaking dalam bahasa Inggris nih, Miss Amida. Jadi pertama kita latihannya jelas coba menghafal nama dulu kayak introduction. Ya kan? Pasti itu kan hal-hal basic. Nah, kalau dalam konteks misalnya mengajar ketika kita atau presentasi yang tadi dibilang untuk membangun suasana, untuk mendapat engagement atau perhatian dari audiens, itu tipsnya Miss Amida atau strategi Miss Amida yang dipakai apa dalam memperkenalkan diri atau memperkenalkan topik misalnya? Oke, jadi yang saya pelajari adalah namanya exordium atau pembukaan. Ada beberapa tips exordium yang sebenarnya yang paling engage ke orang-orang adalah kalau kita melakukan opening dengan pertanyaan gitu. How are you today? Atau apa pertanyaan apapun itu gitu. Apakah sudah pernah mendengar ini? Kalau misalnya saya ngajar ya, saya ngajar tentang advertising atau copywriting deh. Saya mengajar tentang copywriting. Saya akan tanya, do you know copywriting? Have you ever heard about copywriting before? Saya akan bertanya begitu. Nah, kenapa pertanyaan itu efektif? Karena orang kan otomatis kalau ditanya langsung kayak gelisah gitu, langsung otaknya mikir, Ya, benar, langsung benar, benar, langsung nyambung ke pikiran, langsung mencari-cari jawaban. Nah, disitulah kita mengambil perhatian mereka, grabbing attention dengan pertanyaan. Nah, biasanya menurut saya itu paling mudah, itu paling bisa mengambil perhatian mereka. Tapi cara-cara lain seperti menggunakan quotes itu juga bisa. Ini kalau kalau apa ya, bukan ngajar ya, tapi kalau mau Anda tipikal dosen yang berbunga-bunga yang suka kasih quotes juga boleh gitu kan. Terus kemudian apalagi ya, menceritakan pengalaman di awal. Misalnya gini, baru datang, good morning everyone. Today I have a very strange experience. I want to tell you about this. Kamu menceritakan tentang pengalaman yang kamu lalui pagi ini atau sesuatu yang pernah kamu lalui, yang kamu kaitkan tentu dengan materi. Nah, siapa mahasiswa atau penonton mau nggak mau pasti memperhatikan saat Anda melakukan storytelling. Nah, itu bentuk-bentuk exordium atau pembukaan yang sangat menarik untuk membuat orang kasih perhatiannya ke kita. Itu tipsnya aja sih Bu dari saya gitu. Kemudian menuju ke segmen apa yang kita ceritakan nanti bisa menggunakan metode signposting. Signposting itu yang model I would like to talk about advertising. Okay, today I will divide it my speech into three main points. The first one, the second one, the third one. Nah, itu adalah signposting gitu. Jadi model signposting itu di awal sudah kita sampaikan di opening, itu akan membantu para penonton kita untuk memahami petanya. Kita mau ngomong kemana, kita mau ngomong di apa, seperti itu. Menurut saya itu sih. Oke, jadi kalau misalnya menjelaskan tampak mudah ya teman-teman semua. Jadi memang ini butuh praktis terus-terusan. Practice makes perfect ya. Betul. Jadi misalnya latihan kita nggak bisa serta-merta langsung bikin storytelling. Mungkin teman-teman mulai dengan mengomentari dulu sesuatu pakai bahasa Inggris, jangan pakai bahasa Indonesia karena konteksnya kita lagi mau belajar public speaking pakai bahasa Inggris gitu kan. Terus misalnya teman-teman bisa semua belajar tentang baca buku dulu deh nih.
kepake nggak menurut Miss Amida kayak baca artikel dalam bahasa Inggris terus menceritakan kembali? Itu ngefek nggak Oh, sih? bisa. Bisa apa sebenarnya apa saja yang ya tadi grabbing attention itu kan bisa dengan cara ya storytelling. Nah, storytelling itu apapun bisa kita ceritakan. Menceritakan fakta-fakta yang unik gitu. Misalnya habis nonton apa tuh yang di Trans 7 apa tuh yang on the spot gitu. On Habis spot, nonton on the iya spot benar-benar. 10 horor yang ada di dunia, hantu-hantu di dunia gitu kan. Terus kamu pagi ngajar atau public speaking, saya nggak tahu bisa ngaitinnya dengan materi gimana, tapi cerita aja gitu. Kadang-kadang kayak saya ngajar nih, mahasiswa tuh lebih seneng saat kita menceritakan hal-hal terkait dengan kita sebagai manusia, hal-hal yang manusiawi, kehidupan kita, bukan melulu kita sebagai dosen yang mengajarkan materi, tapi kayak kisah-kisah cerita kecil kita. Misalnya saya nyeritain, kemarin saya lihat hantu atau saya baca buku, kemarin saya hari Minggu kalian ngapain misalnya gitu, hari Minggu kalian ngapain, kemarin saya baca buku nih tentang saya sering banget cerita tentang buku North Korean Defector, jadi pelarian dari North Korea. Nah, saya suka cerita tentang itu. Nah, di awal kita menceritakan begitu, mahasiswa tuh kayak sudah merasa terikat dengan kita, emotional apa ya, emotional engage-nya dapat gitu. Emotional belonging-nya juga dapat dengan kita karena dia merasa kita sama dengan mereka yang spending hari Minggu kita dengan membaca, yang spending hari Minggu kita dengan Netflix kan, misalnya kayak gitu. Itu bisa menjadi salah satu tips. Jadi nggak perlu sesuatu yang berat, enteng aja. Kadang-kadang audiens kita lebih suka karena merasa kita sama dengan mereka gitu. Jadi macam kayak kita juga pernah nyampein bahwa cerita subjektif itu pasti menarik buat audiens. Memang kuncinya untuk jadi public speaker yang bagus juga harus terbuka ya, jujur mau cerita. Betul. Karena nggak gampang juga ya Mi ya buat sharing tentang jangan-jangan hidupku tuh nggak menarik buat didengerin. Enggak, selalu ada kisah menarik meskipun kesannya kayak subjektif banget, tapi tentu bukan yang pamer ya, konteksnya harus dimasukin ke materi. Kemarin saya habis beli jet ya, kemarin saya habis beli gelang. Nggak masuk. Oke, mungkin terakhir nih Miss Amida, sebenarnya banyak banget hal yang ingin disampaikan dan pasti bermanfaat banget. Nah, buat teman-teman yang basic banget gitu ya, pengen belajar berbicara dalam bahasa Inggris, karena kebanyakan memang pembelajaran bahasa Inggris kita tuh lebih banyak untuk mengerjakan soal, mungkin entah TOEFL, entah apa, sehingga kemampuan berbicaranya kurang terasa. Nah, hal-hal dari sederhana sampai hal-hal yang butuh effort, kayak mungkin kita harus ikut klub speaking dalam bahasa Inggris gitu. Menurut Miss Amida, apa nih yang bisa kita lakukan untuk memperlancar ya kemampuan berbicara dalam bahasa Inggris kita? Oke, jadi tips saya ini sudah saya sampaikan mungkin ke 1.000 orang ada kan ya. Karena saya ini untuk memberikan semangat ke semua yang merasa kurang berbakat gitu ya. Karena saya juga merasa saya punya bakat kok bahasa Inggris, tapi mungkin katakanlah hanya 60% gitu. Karena saya punya teman-teman yang bakatnya tuh 80%, 90% yang bahasa Inggrisnya tuh udah enak banget gitu kan. Nah, untuk orang-orang yang kurang berbakat atau berbakat tapi nanggung kayak saya gitu ya, saya punya tips sebenarnya, dan tips ini mudah asal kita mau melakukan itu. Bahasa Inggris saya mulai dari nol, saya tidak pernah tersentuh les, saya nggak pernah les, tapi saya lakukan semuanya otodidak karena kesenangan saya sendiri gitu kan. Ini aku les bahasa Inggris dari kelas 2 SD by the way. Sekolah atau les? Les dari kelas 2 SD. Oh. Saya baru kayak belajar bahasa Inggris. Saya baru SMP loh. SMP kelas 1 aku kena bahasa Inggris. SD itu dari lagu-lagu gitu kan. Aku selalu kagum sama orang yang belajar bahasa Inggris otodidak. Gimana nih belajar otodidak nih? Oke. Jadi begini. Kalau gini, mungkin dari waktu kecil, kalau dari pengalaman saya, waktu kecil saya terbiasa mendengarkan lagu barat gitu kan. Terus zaman dulu susah cari lirik ya, kakak saya suka nyatet tuh kalau di radio. Nah, dari lirik radio itu biasanya saya artikan bahasa Indonesianya atau sudah ada lah, tapi saya lama-lama ngerti gitu. Nah, tips-tips lainnya adalah untuk meningkatkan, pertama, kalau kita yang pertama kali saya bisa itu adalah speaking. Nah, speaking itu saya dengan cara, tentu kita butuh teman ya, tapi saat kita tidak punya teman, terus gimana agar bahasa Inggris kita lancar? Ngomong sendiri. Ya, ngomong sendiri itu sangat bermanfaat. Kapan bisa ngomong sendiri?
pas mandi misalnya, atau pas sendirian, atau saat berbicara dalam hati gunakan bahasa Inggris, jangan bahasa Indonesia. Atau misal kamu lihat angka, coba menggunakan bahasa Inggris instead of kamu ngomong pakai bahasa Indonesia. Kemudian kayak saya suka nyetir nih, suka sok-sok jadi penyiar radio kayak dia gitu kan, dia Umay. Gitu saya pakai bahasa Inggris gitu. Jadi kayak today the weather is fine and gitu kan, sok-sok menceritakan apa yang ada di sekitar saya. Jadi bicara sendiri dalam bahasa Inggris, bicara dalam hati pakai bahasa Inggris, act like sok-sok berbahasa Inggris gitu kan. Jadi ngomong sendiri itu sangat efektif tanpa perlu seorang teman pun gitu kan. Tapi kalau punya teman lebih baik gitu. Seminggu sekali mungkin janjian ketemu di kafe atau di mana, terus ngobrol aja kehidupan sehari-hari pakai bahasa Inggris. Karena ini yang saya lakukan dengan sahabat saya. Kebetulan teman saya yang berbahasa Inggris lama-lama kan habis ya. Tapi saya punya sahabat yang juga suka bahasa Inggris. Jadi kalau malam habis kerja saya ketemu sama dia, kita curhat tuh tapi pakai bahasa Inggris gitu. Wow. Itu untuk it's fun, it's very fun. Mungkin aku harus ngajak bahasa Inggris ke pasangan, mungkin ke pacar kamu, misalnya speakers atau suami kamu. Nah kalau punya speakers, kan, iya. Nah begitu. Nah itu kalau ada, that's gonna be very very good gitu kan. Terus untuk memperbaiki pronunciation, saya rasa bisa dengan meniru orang yang kamu sukai atau orang yang mudah ditiru aja gitu kan. In my case, dulu bahasa Inggrisku aneh banget ya, kayak misalnya saya ngomong tuh lama-lama kayak, karena saya dulu sukanya bergaulnya sama orang Korea, jadi saya ngomongnya really gitu kan, Korea Kongglis, Korean English gitu, really gitu. Tapi kemudian saya berubah really gitu kan, karena saya nonton Kim Kardashian gitu kan. Jadi harus nontonnya yang receh banget. Jangan ngebayanginnya kayak kita harus belajar English with Lucy atau di YouTube yang kayak bahasa Inggris banget, tapi bisa aja kita nonton kartun enteng-enteng, betul. Inggrisnya gampang, betul. Ya kan? Betul gitu kan, kayak nonton series Netflix aja deh, seminggu kamu nonton terus, nanti lama-lama kamu akan ikut gaya bicara mereka. Kim Kardashian tuh kalau ngomong, okay, so I would like to know what, and then why, gitu nadanya tuh begitu. Kamu ikutin aja nadanya, nanti pronunciation-mu akan berubah seiring dengan nadamu berubah itu, gitu. Walaupun punya saya juga nggak perfect amat, tapi mencoba. Itu untuk speaking. Kemudian untuk berikutnya adalah saya untuk reading ya. Kalau reading tadi juga bisa mengikuti dari speaking tadi sama. Reading dulu saya nggak bisa baca yang susah-susah gitu kan. Saya kalau dapat buku bahasa Inggris pelajaran aja saya juga kesulitan. Terus ada teman saya yang sangat menginspirasi, dia bisa baca novel Harry Potter dengan bahasa Inggris, dan dia sama sekali nggak pernah baca novel bahasa Indonesia. Nah itu menginspirasi saya. Saya mulai dari yang paling mudah yakni Wattpad. Tahu ya Wattpad dia? Tahu. Wattpad tuh kayak aplikasi cerita, orang bikin cerita gitu kan. Jadi bahasa Inggrisnya kadang ngaco gitu. Tapi dari situ tuh malah kemudahan berasal dari awal tuh. Jadi saya belajar membaca bahasa Inggris dari yang ngaco itu dulu, Wattpad dulu. Setiap hari saya baca, saya habisin. Misalnya dulu kan saya suka naik bus tuh. Nah saya di bus tuh sukanya membaca. Alhamdulillah nggak mual gitu kan. Dengan latihan saya tidak mual membaca di dalam bus. Kemudian lama-lama tapi saya mastering itu gitu karena saya kepengin baca gitu kan. Akhirnya bisa gitu kan. Terus lama-lama mulailah saya agak disiplin sama diri sendiri gitu. Jadi saya mencoba melarang diri sendiri membaca yang berbahasa Indonesia. Kalau saya mau baca Wikipedia ya harus bahasa Inggris, saya mau baca buku ya harus bahasa Inggris. Pokoknya saya melarang diri membaca hal-hal berbau bahasa Indonesia, yang novel bahasa Indonesia gitu-gitu saya nggak bolehin diri sendiri gitu, harus bahasa Inggris. Itu disiplin itu. Kemudian listening. Nah, listening. Kadang kita masih sulit mendengar ya dia. Ini kan penting untuk TOEFL atau IELTS gitu ya. Listening saya juga baru bisa usia-usia dewasa gitu, dengan cara seperti apa. Jadi ini kecelakaan awalnya. Diawali dari saya tidak tahu caranya mencari subtitle film. Saya dikasih film, saya nggak tahu cara cari subtitlenya. Dan saya terlalu gengsi untuk bertanya gitu. Akhirnya saya nggak mau nanya, kan akhirnya saya paksa diri sendiri dong, saya pakai headset, volume saya kencengin gitu kan, terus lama-lama saya mudeng gitu kan. Nah saat saya sudah mudeng banget dengan suara kenceng, akhirnya volumenya saya kurangin dikit-dikit, saya masih mudeng. Nah lama-lama dengan terbiasa saya lepaskan headsetnya, saya mendengarkan dengan begini saja gitu kan. Terus lama-lama setelah itu
misalnya di TV ada BBC News gitu kan, saya sambil nyapu, berkegiatan atau apapun, saya mudeng gitu, saya sudah mudeng tanpa harus konsentrasi 100%. Jadi bertahap. Dari terpaksa pakai headset dulu, kenceng, kurangi volume, kurangi, lepas headset, kemudian lakukan kegiatan sambil mendengarkan, mudeng nggak? Nah kalau mudeng berarti listening kamu sudah berhasil. Jadi emang kalau memang kalau di simak tadi ya speakers, memang kita harus menerpa diri kita dengan bahasa Inggris. Jadi kita nggak bisa tiba-tiba nonton film pakai bahasa Indonesia, baca bukunya bahasa Indonesia, tapi pengen bisa bahasa Inggris. Jadi mau nggak mau, iya, kalau dosennya itu ngasih literatur pakai bahasa Inggris atau bukunya dalam bahasa Inggris, itu salah satunya memang niat kami untuk mengekspos teman-teman mahasiswa supaya bisa belajar bahasa Inggris. Jangan justru mengeluh ya. Jadi emang PR-nya ada. Mbak Dia, kok videonya dalam bahasa Inggris sih? Oke. Subtitle muncul ya. Itu akan bermanfaat nanti di masa depan, Dek. Betul. Nah, writing ini paling susah. Jadi aku sempat betul. Jadi aku tuh tipenya yang kalau nggak bisa les, kurang mampu susah-susah payah untuk mendisiplinkan diri nih. Jadi aku harus tahu rumusnya sama stylenya dulu. Jadi aku sempat kursus yang namanya English for Academic Writing. Jadi kalau biasanya kita dalam bahasa Inggris belajar writing kan kayak this is my house. It is white, kan gitu ya, bahasanya kayak bahasa anak SD. Nah, ini kan gimana caranya kita harus belajar pakai vocabulary yang lain, pakai thesaurus gitu ya. Nah, masalahnya kalau aku nih nulis tangan, spellingnya berantakan. Karena biasa pakai Word, main asal nulis, nanti tinggal klik, otomatis berubah semua. itu kan sebenarnya bisa kan, kalau ini kok grammarnya garis-garis warna merah, kenapa ini, tinggal kita fix dia berubah semua. Nah sebenarnya ini kalau kita pakai Word memang memudahkan, tapi ini bad example karena kalau kita tes IELTS kan tulisnya pakai tangan, ya kan, writingnya pakai tangan. Nah ini apa Mi kalau saranmu Mi? Saya sih tidak bisa bilang tulisan saya bagus karena saya termasuk yang masih sangat baru untuk menulis ya. Berawal dari saya latihan TOEFL, terpaksa banget gitu kan. Ini buat yang benar-benar nggak bisa nulis sama sekali ya. Awali dengan mungkin menulis diary kalau malam gitu ya. Ya saya nggak nulis diary juga sih, tapi dulu saya sempat memaksakan diri harus nulis sesuatu dengan bahasa Inggris. Akhirnya ya saya sok-sok curhat gitu di buku, terus saya nulisnya pakai bahasa Inggris. Ngawur aja, semua aja yang di pikiran saya tulis gitu kan. Kemudian kebetulan waktu itu saya ikut TOEFL itu, kemudian diberi masukan, ini harusnya begini, ini harusnya begini. Terus kamu harus mampu menemukan sinonim dari setiap kata. Nggak boleh menggunakan kata yang sama berulang-ulang dalam satu bacaan gitu kan. Nah, akhirnya yaitu Google Translate adalah sahabat umat manusia, maka Google Translate selalu ada di sebelah saya gitu. Saya awali dari saya suka nerjemahin abstrak dulu. Saya bikin abstrak, kemudian dengan berbekal Google Translate saya cari sinonimnya. Jadi nggak saya copy paste ke Google Translate saya dapat, enggak, tapi setiap saya menemukan kata, saya hampir menggunakan kata yang sama, saya usahakan untuk translate dulu, cari sinonimnya. Di bawahnya kan biasanya dikasih pilihan-pilihan tuh. Nah, yang pilihan yang kedua atau ketiga itu biasanya masih bisa dipakai gitu, dibandingkan pilihan kelima, keenam itu sudah beda konteks biasanya. Jadi kita harus hati-hati. Pilihan sinonim kedua, ketiga itu biasanya masih bisa dipakai. Nah, kita pakailah itu. Itu akan memperkaya sinonim kata yang kita gunakan dalam satu bacaan. Kemudian di situ diberi ini juga tips-tips bahwa kayak kata don't nggak boleh ditulis, harus do not kayak gitu-gitu. Kemudian dibandingkan pasif lebih baik kata-kata aktif. Nah, belajar dari diary, belajar dengan menggunakan asisten Google Translate mencari sinonim, kemudian mulai dari kalau kalian suka, saya nggak tahu kalian menulisnya apa, kalau saya seringnya kan penelitian ya, jadi mulai dari abstrak dulu, kemudian di tahun 2017 atau 2018 saya mulai mendisiplinkan diri tidak boleh membuat penelitian dengan bahasa Indonesia. Jadi di tahun 2018 saya mulai harus masuk jurnal bahasa Inggris. Nggak boleh bahasa Indonesia. Iya, bahasa Inggris. Jurnal bahasa Inggrisku, ya? Aku buat dalam bahasa Indonesia, aku bayar orang buat translate. Mewah sekali. Kebetulan saya pelit juga ya orangnya. Kalau saya bisa ngapain saya bayar orang, saya prinsipnya gitu tuh. Jadi nah itu
Jangan memudahkan diri ya guys. That was a bad example. Jadi intinya memang selalu ada jalan pintas yang bisa diselesaikan pakai uang. Hindari itu karena memang proses kalau kita mau nyampe dengan benar gitu prosesnya Yes. itu memang panjang, nggak bisa yang You will sekarang gain belajar. something. Yeah. Betul. Mbak Dia belajar Iya. bahasa Inggris, les udah berkali-kali dari 2 SD, baru bisa speaking dengan bagus. Kompetisi speech contest itu SMP nih. Itu baru bisa speech contest juga naskahnya ala-ala ya anak-anak. Terus les academic writing, pinter waktu les. Sebulan kemudian nggak pernah dipakai zong, ya. Jadi memang harus practice terus. Dan itu private Practice nih. makes perfect. Academic Betul. writing-nya Oh. private ya, per Private. jam beratus-ratus ribu ya Allah. Ya jadi aku sudah membuang uang untuk sesuatu yang percuma ya. Karena kalau prosesnya benar kayak Ami tadi pelan-pelan dari source yang ada di sekitar kita gitu kan, itu malah jadi lebih terlatih. Jadi terlatihnya pelan-pelan. Kalau pertemuan dalam bahasa Inggris kan itu ya mungkin kita baru pertemuan 1 belum begitu paham, udah harus pertemuan 2 dan lain sebagainya. Cuman kan kalau itu kita bisa, aduh levelku baru nyampe di nulis diary dulu nih, belum nyampe ke penelitian, ya nggak apa-apa. Nanti lama-lama kan bertingkat misalnya. Maksudnya penelitian kayak academic writing, bikin esai, bikin apa. Tapi saya mau jelaskan walau saya sudah berusaha, saya berusaha untuk menekankan diri harus bikin penelitian dalam bahasa Inggris. Saya tidak bilang bahwa lalu bahasa Inggris saya sangat bagus dalam menulis gitu. Kacau gitu. Saya masih kacau. Tapi kemudian yaitu keinginan untuk meningkat terus itu penting. Maka 2018 yang penting jadi gitu. 2019 kayaknya ada yang kurang ini deh. 2020 mulai belajar. Jadi keinginan untuk memperbaiki diri, nggak berpuas di saat itu juga itu penting. Jadi saya nggak bisa bilang punya saya perfect ya. Punya saya juga salahnya banyak banget gitu. Tapi saya berusaha untuk memperbaiki diri. Memang ini Mi, kadang tuh kendalanya kayak kita nggak pede dengan hasil kerjaan kita. Kayak misalnya aku ngerasa nih aku mau di international conference yang pokoknya menurutku prestis gitu ya guys. Malu-maluin kalau bahasa Inggrisku kayak gini. Tapi itu menurutku mental yang salah karena pasti kan kayak kita bikin skripsi, tesis, disertasi, pasti skripsi paling jelek karena memang porsinya baru sekali, baru masih anak muda. Kalau melihat skripsi kita ya Mi, dibandingin tesis misalnya nih, itu ini disingkirkan saja, kelihatan kayak dulu kita baca apa sih gitu. Karena kan yang orang tuh elevate ya, terus meningkat. Jadi nggak apa-apa kalau punya karya pertama jelek. Nggak apa-apa misalnya belajar public speaking tuh grogi, redek. Ya justru itu harus dihadapin, karena kalau kita nggak berani menghadapin jelek-jeleknya kita dulu ya Mi ya, nanti nggak bakal bisa berkembang gitu intinya teman-teman semua. Jadi terus belajar ya. Iya, terus belajar, semangat. Mau memiliki spirit meningkat terus gitu. Selalu ingin maju itu penting. Kalau pertama saya bawaan orok ya. Kamu menggunakan ini nggak Mi? Maksudnya mungkin teman-teman kadang suka menggunakan orang lain ya. Jadi kayak nggak. Misalnya sama-sama nggak ada. Misalnya sama-sama Ami sama dia, Ami kok udah bisa gini, aku belum. Menurutku itu malah cara yang salah ya. Jadi gunakan diri kita sebagai parameter. Jadi misalnya dia di tahun 2020 begini-begini aja, 2021 harus lebih bagus. Atau dari tahun 2000 sampai 2020 Inggrisnya ABC terus misalnya. Ya nggak boleh kayak gitu. Kalau saran saya sih, saya orang yang dari kecil, dari SD, saya selalu begini, setiap tahun saya harus punya sesuatu. Punya sesuatu itu tidak selalu besar, piagam, penghargaan, hadiah, piala gitu, enggak. Tapi ada sesuatu yang saya gain dalam setahun, yang itu membekas di saya. Contoh, dengan misalnya apa ya, tahun ini saya membuat sebuah buku. Bukunya misalnya nggak di launching, tapi buku-buku ala-ala aja. Tapi itu kan sebuah milestone untuk saya. Tahun depan saya harus punya proyek. Misalnya saya punya bisnis. Nah, bisnis itu adalah sebuah milestone untuk saya. Nggak perlu sesuatu yang grandiose, yang orang lain harus tahu. Nggak. Tapi saat kita tahu, kita gaining sesuatu. Gain something, bahasa Indonesia aja, Mi. Bukan sesuatu yang besar. Nggak perlu sesuatu yang besar gitu kan. Tapi saat kita mendapatkan sesuatu, ilmu atau meraih sesuatu, mencapai sesuatu, itu adalah bentuk
bentuk peningkatan sendiri dalam hidup gitu. Jadi selalu miliki keinginan untuk menorehkan sesuatu di setiap tahun. Syukur-syukur bisa ditulis di CV. Oh, that's gonna be so great kalau kamu menulis CV menambah sesuatu di tahun itu. Rasanya CV-mu makin panjang, kamu makin happy gitu kan. Jadi selalu miliki mental per tahun harus ada sesuatu atau saya harus punya project gitu kan. Saya tidak menyarankan melihat orang lain karena dengan kamu melihat orang lain kamu nggak bahagia. Ini yang kadang-kadang ini curhat dikit ya. Iya. Kadang-kadang saya disalahpahami orang lain gitu kan, karena saya orang yang tipikal berlari kencang, saya suka project tadi, jadi saya sibuk dengan project saya. Tapi kadang ada orang-orang lain yang melihat saya jadinya seolah saya nggak mau kalah, saya mau nomor satu, padahal saya tidak peduli dengan orang lain, saya peduli pada diri saya sendiri. Nah makanya ini saya bilang tidak baik kamu melihat orang lain, karena dengan melihat orang lain kamu yang ada sakit, sedih, dan tidak pernah puas. Karena orang selalu lebih tinggi dari kita. Kapanpun kamu akan ketemu orang yang lebih baik. Kalau muncul perasaan itu, pikir seperti ini. Rezeki orang beda-beda, semua orang punya rezekinya sendiri. Kalau bukan rezekimu, yang nggak akan pernah datang ke kamu. Kalau itu rezekimu, pasti datang ke kamu. Menurut saya seperti itu. Jadi jangan pernah mau maju karena orang lain, tapi maju karena untuk dirimu sendiri. Menurut saya begitu. Good point, Miss Hamida, luar biasa ya. Jadi banyak banget hal-hal kata-kata mutiara yang mungkin bisa dicatat dan itu penting banget buat teman-teman speaker semua untuk belajar dari hal yang sederhana. Setiap hal baik yang kita lakukan itu harus dibantu dengan kedisiplinan ya. Jangan cuma pengen-pengen aja tapi harus dilakukan dan konsisten. Istiqomah kalau bahasa ngajinya ya. Bahasa ngaji. Terus juga kalau misalnya nih teman-teman juga harus memperhatikan nih bahwa kita harus selalu lebih baik dari yang kemarin. Dan nggak usah yang kayak harus masuk koran, menang ini. Ya kayak tadi Miss Hamida cerita bikin buku cuma buat kita sendiri. Misalnya kamu kemarin nggak pernah olahraga, sekarang udah rajin olahraga, itu juga bisa jadi satu pencapaian. Makan lebih sehat, dari hal-hal sepele sampai hal-hal yang bisa meningkatkan skills ataupun kemampuan kita semua ya. Oke, boleh banyak banget nih kalau misalnya dirangkum tadi materi yang kita bahas ya, Miami. Seru banget nih Miss Hamida. Mudah-mudahan speaker semua, teman-teman semua, mahasiswa semua bisa mengambil hikmah ya. Jadi buat teman-teman nih, mudah-mudahan nih project kita mau bakal ada di Hadikara Speaking Class, mudah-mudahan bisa terwujud untuk bikin macam English Speaking Club. Jadi yang harapannya nanti bisa mewadahi teman-teman semua, termasuk teman-teman speaker semua. Nanti kita bisa undang Miss Hamida buat join macam ngobrol-ngobrol dalam bahasa Inggris. Karena kayaknya nih Miss Hamida banyak juga yang ngerasa minder kalau ngobrol dalam bahasa Inggris, kayak takut nanti grammarnya salah, ya kan? Nah jadi nanti kita coba deh di klub ala-ala kita, nggak apa-apa. Ibaratnya pakai kata-kata bahasa Inggris yang gado-gado dulu, karena lama-lama pasti nanti bisa kan gitu. Oke, mungkin terakhir last message Miss Hamida untuk mengencourage nih, mengencourage apa ya bahasa Indonesia, menguatkan menyemangati teman-teman speaker semua dan mahasiswa untuk mau mengembangkan diri dengan belajar public speaking dalam bahasa Inggris. Oke, percayalah bahwa bakat itu bermain hanya sekian persen gitu kan. Jadi jangan sedih saat merasa tidak berbakat, karena yang paling penting adalah latihan, motivasi, keinginan, dan disiplin diri. Kita tidak akan kemana-mana kalau kita tidak punya keinginan itu dan kita tidak bisa mendisiplinkan diri sendiri gitu ya. Jadi metode apapun, mau les dimanapun, tapi kamu tidak pernah berusaha sendiri untuk ingin dan disiplin, ya kamu tidak akan kemana-mana gitu. Jadi miliki keinginan dan motivasi gitu. Itu aja. Oke, terima kasih banyak Miss Hamida. Luar biasa sekali. Sama-sama. Banyak yang kita dapat hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar bersama di Hadikara selanjutnya. Bye-bye, semoga bermanfaat. Bye-bye.